Shalom semuanya. Perkenalkan nama saya, biasanya dipanggil Oma Veronica, umur 74 tahun, dari Denpasar. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau sungguh baik. Pada hari ini Tuhan, kami mau melayani Engkau lewat Zoom Tuhan. Berkati kami semuanya, tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu, sehingga apapun yang kami lakukan senantiasa berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau mulai bisnis ini, pelayanan ini hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, amin. Shalom, sekali lagi terima kasih untuk kesempatan yang diberikan pada hari ini. Nah, kita mau mulai ya, bagaimana kita hidup dalam keadaan sekarang. Nah, kita di sini mau baca satu ayat ya, di ayat 23 ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Amin. Nah, emas yang murni dan berharga ya, lahir dari pemurnian dalam api perajin emas. Saat melebur emasnya di dalam api, ia akan meninggalkan emas itu begitu saja, karena jika ia melakukannya, maka emas itu akan rusak dan tak bisa lagi dibentuk menjadi sebuah karya yang seni yang indah. Nah, demikianlah juga dengan Tuhan kita. Sebagaimana perajin emas tidak pernah meninggalkan emas yang sedang dileburnya, Tuhan juga tidak akan pernah meninggalkan kita, meskipun untuk itu Tuhan harus turut merasakan setiap sakit yang kita rasakan. Amin, saudara. Nah, di sini saya mau bersaksi bahwa Tuhan itu sungguh baik. Di tahun 87 ya, saya dari Makassar ya, lahir dari Makassar. Tuhan bawa saya ke Denpasar. Waktu itu dalam keadaan tidak menentu. Tidak menentu. Sampai di Denpasar kami ini hidup serba ada. Apa adanya. Tidak punya kerjaan. Tidak punya usaha atau saudara atau apapun. Firman pun saya waktu itu belum tahu apa-apa. Tapi Tuhan luar biasa ya. Pertama sekali saya ikut suatu persekutuan di dalam keadaan yang tidak menentu. Saya diajarkan, diberitahu bahwa coba baca di Ulangan 28. Yaitu kutuk dan berkat. Dan alangkah luar biasa firman itu ya. Luar biasa. Kita diajarkan di situ bagaimana kita kalau tidak mendengarkan kata-kata firman Tuhan, kita akan mendapat kutuk. Tetapi firman Tuhan itu luar biasa. Ada kutuk, ada berkat. Nah, di situ aku sangat belajar dari hari ke hari bagaimana saya tidak punya kerjaan, Tuhan tuntun. Tuhan kasih hikmat luar biasa. Jadi bagi Tuhan itu ya, di firman Tuhan tidak ada menjadi ada, tidak bisa menjadi bisa. Asal kau mau, kita semua mau mendengar, melakukan apa kata Tuhan. Ya. Waktu itu saya tidak tahu apa-apa, tidak ada teman, tidak ada saudara, tidak ada modal. Tetapi kita belajar, berdoa. Tuhan, apa yang saya harus lakukan? Tuhan pimpin. Buatlah sesuatu. Apa Tuhan? Tanya. Nah, kadang-kadang kita ini ya, satu waktu Tuhan bilang ini kau bikin donat. Ya, saya ikut aja. Namanya tidak ada kerjaan, ya ikut. Bikin donat. Terus Tuhannya tuh lain, mau diapain? Masukkan kotak,
jalan. Jalan kemana Tuhan? Jalan saja. Saya sambil jalan, tiba-tiba Tuhan bilang berhenti, ada satu kantor. Di sana saya mulai tawarkan. Nah, akhirnya kue saya habis. Tanya lagi Tuhan, apa lagi Tuhan? Terus tiap hari begitu. Lama-lama Tuhan kasih lagi hikmat. Bisa enggak bikin nasi kotak? Boleh. Bagi saya tidak ada kata tidak bisa. Tapi saya coba dulu. Nah itu. Jangan takut gagal. Gagal satu kali, bikin lagi. Gagal dua kali, bikin lagi. Semangat. Percaya. Bersama Tuhan kita tidak akan terus-terus gagal. Tetapi kita semakin hari semakin sukses. Nah, kegagalan itu kita harus jadikan bahan kuliah dalam kehidupan ini supaya kita naik level. Nah, kalau kita gagal terus kita putus asa tidak melakukan lagi, kita tidak akan melihat apa-apa. Tiap hari kita harus betul-betul ya, belajar demi belajar. Ya. Di Mazmur 119 ayat 67. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Nah ini dia. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Kita anak-anak Tuhan, ya, kita mengaku anak Tuhan, begitu kita mengaku Yesus adalah Tuhan, kita jadi anaknya. Kalau kita sudah jadi anaknya, kita pegang janjinya. Bapak tidak pernah berjanji bohong. Betul itu. Kita tagih janjinya. Tapi tanya, Tuhan apa yang saya harus lakukan? Curahkan hikmatmu. Ya. Nah, nanti kau lihat. Saya bisa berdiri sampai saat ini karena Tuhan baik. Tuhan sungguh amat baik. Ya. Di 1 Petrus ayat 5, pasal 5 ayat 10. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal. Akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Kita tidak akan menderita terus asal kita mau dengar-dengaran. Ya. Nah, sadarlah bahwa Tuhan akan membawa kita kepada rancangannya yang terbaik bagi kita. Nah, jadi kalau Tuhan sudah berjanji, tunggu saja. Tidak pernah tidak dijawab. Pasti dijawab. Lambat atau tidak, tapi pasti dijawab dan jawabannya selalu yang terbaik. Ya. Nah, saya mulai dari kue, ya. Terus lama-kelamaan nasi kotak, lama-kelamaan buffet, ya, puji Tuhan. Nah, apa saja Tuhan berikan, saya kerjain. Nah, banyak orang bagaimana dikasih hikmat tidak mau kerjain, takut. Ah, jangan-jangan begini, jangan, belum dilakukan. Sudah, jangan-jangan tidak bisa, jangan-jangan tidak bisa. Lakukan dulu. Seandainya ada kekurangan atau apapun kita perbaiki, saudara. Apalagi zaman sekarang ini banyak kejadian, ya. Banyak kejadian, tapi janganlah engkau takut. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Nah, itunya loh. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi Tuhan itu ya sudah merancangkan. Dia sudah tahu mengenai kita. Ya toh, selalu dia merancangkan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Cuma kita kadang-kadang tidak mau melakukannya. Dia selalu merancangkan masa depan kita penuh harapan, saudara. Nah, kita percaya atau tidak? Harus kita percaya. Lakukan dulu. Ya, dan percaya bahwa Tuhan itu sungguh luar biasa. Tanpa kita melakukan, kita tidak akan melihat apa-apa. Ya. Harus kita lakukan bersama Tuhan.
Percaya. Percayalah segala yang terbaik datang sebagai hasil dari pengujian. Sepanjang kita hidup, ada masa kita akan merasa panas dari waktu ke waktu. Tapi percayalah, Tuhan telah menyiapkan yang terbaik bagi kita. Percaya aja, selalu Tuhan memberi terbaik. Tapi kita lakukan dulu bagian kita. Ya, meskipun kadang kita belum melihatnya, itu dalam saat-saat ini belum. Tapi percaya, saya banyak mengalami sesuatu. Ya, di Roma 4 ayat 18-21. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya, ya kan, bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirman. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Amin. Nah, makanya kita harus setiap saat baca firman. Aminkan. Percaya. Firman itu ya dan amin. Saya dulu bayangkan tahun 87. Bahwa anak 4, pembantu 1, anak angkat 1, 8 orang. Tidak punya dasar. Tidak punya dasar. Kita pindah ke Bali, tidak punya teman, tidak punya apa-apa, ya. Tapi Tuhan luar biasa. Waktu itu saya belum tahu firman, tapi saya mau belajar. Belajar sampai saat ini. Ya, belajar dan belajar. Percaya, lakukan. Wah, luar biasa Tuhan. Waktu itu saya tidak punya pekerjaan, Tuhan kasih pekerjaan. Nah, waktu itu belum ada rumah, Tuhan kasih. Tidak punya mobil, Tuhan kasih. Tapi lakukan dulu firman Tuhan. Nah, terus apa? Tidak punya kerjaan, Tuhan kasih. Tanya. Jangan bilang, oh seperti saya sudah tua, enggak usah kerja lagi. Kerjalah, tapi sesuai umur saya. Nah, bagi anak-anak muda semuanya, jangan putus asa. Kalau zamannya dulu saya, waduh, belum ada HP, belum ada apa, ya. Beli buku di Gramedia, belajar. Tuhan bilang beli buku. Nah itu, ya Tuhan itu luar biasa. Percayalah saudaraku, mari kita sama-sama belajar ya. Bagi Tuhan tidak ada kata pensiun. Ingatlah bahwa walaupun ya di tengah api, kita berada di tangan Tuhan yang penuh kasih. Apapun yang kita alami saat ini, semuanya digoncangkan dunia. Tetapi kita anak-anak Tuhan harus berdiri teguh. Kita percaya bahwa Bapa kita, ya Yesus Kristus, tidak pernah meninggalkan kita. Pegang janjinya. Pegang janjinya. Kita tidak mungkin jatuh tergeletak. Tidak mungkin. Nah, Yesaya 43 ayat 2 dan 3a. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Luar biasa. Amin saudaraku. Setiap saat engkau baca firman, aminkan. Itulah kekuatan kita. Kalau saya bisa sampai saat ini berdiri, ya, sampai saat ini di umur sekian, karena firman Tuhan yang selalu menguatkan saya. Saya selalu berharap hanya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, mengandalkan firman-Nya. Mengandalkan manusia kecewa. Karena apa? Hanya manusia itu tidak punya kuasa. Tidak punya apa-apa. Kita sama-sama semuanya ini penuh kelemahan. Ya. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, luar biasa. Percayalah saudaraku. Percaya. Nah, terus kita senantiasa harus setiap saat bersyukur. Saya waktu itu ya pulang langsung saya naikkan kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Hari ini jualanku habis. Nah, bersyukur, berterima kasih. Besok lakukan lagi. Bersyukur. Hari ini aku kuat. Hari ini aku sehat. Nah, itu kuncinya saudaraku. Kalau kita tidak bersyukur, Tuhan itu tidak mau memberkati kita. Percaya.
Ya, di Kolose 3 ayat 17 ya. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa. Ya, jadi kalau kita kerjakan, saya kalau mengerjakan sesuatu, saya selalu terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan saya kekuatan, kemampuan, kesempatan. Ya, siapa lagi kalau bukan Bapa? Ya, Tuhan merangkai hidup kita ini tidak seindah yang kita idamkan, tetapi juga tidak sepahit yang kita cemaskan. Nah, Dia merayutnya dengan kasih sayang yang bersemakan tangisan dan senyuman. Nah, luar biasa, Pak. Jadi saya kalau ada apa-apa, saya bilang, Tuhan, apalagi yang kau mau berikan pada saya? Pasti yang terbaik. Ya. Nah, di bawah air keruh ada banyak ikan. Nah, di balik kegetiran hidup senantiasa ada banyak anugerah. Saya kalau tidak mendapatkan di Makassar waktu itu ya, saya tegur Tuhan habis-habiskan. Habis semuanya. Berantakan. Aku tidak mungkin mengenal Tuhan sampai sekarang. Jadi kabar baiknya saudara, jika ada ya saudara-saudara yang mengalami ya keruntuhan, kejatuhan atau apapun, percayalah Tuhan akan mengangkat kita pada waktunya. Ada maksud Tuhan yang terbaik. Karena biasanya ya kita kalau tidak dikasih begitu, dikasih peringatan, kita lupa daratan. Ya. Nah, bersyukur atas kehidupan walaupun tidak selalu menyenangkan. Waktu itu saya tidak tahu apa-apa. Rasanya mau runtuh. Rumah sudah ada 4 tingkat. Kenapa bisa hilang begitu saja? Karena saya tidak mengenal firman. Waktu saya di Makassar waktu itu, kalau saya ada masalah keluarga, masalah bisnis, masalah apa, larinya kemana? Orang pintar. Tanya orang pintar. Tanya orang pintar. Bukan tambah pintar. Tambah bodoh. Tambah bangkrut. Krut. Cari penglaris di mana? Gunung Kawi. Langsung ambruk, habis semuanya total. Itulah. Tetapi luar biasanya Tuhan. Tuhan berjanji. Waktu saya mulai mengenal firman, Tuhan berjanji akan mengembalikan 10 kali lipat, luar biasa. Saya bilang, iya Tuhan, apalagi yang kau mau ajarkan sama saya? Saya ikuti. Nah, luar biasa. Sudahkah kita merasa cukup dengan apa yang Tuhan sudah beri pada hari ini? Apakah kita masih suka menuntut dan selalu merasa kurang? Saat kita mensyukuri apa yang ada pada kita, lihatlah bahwa hidup kita akan terasa indah. Ikuti saja. Lakukan saja perintahnya. Dia akan memberikan kita kebahagiaan. Ya, bersyukurlah bahwa kita belum siap memiliki segala sesuatu yang kita inginkan. Seandainya sudah, apalagi yang harus kita inginkan. Ya, kita hanya bisa melayani, memuliakan, menyenangkan hatinya. Sesudah itu tunggu saja mujizatnya. Luar biasa. Bersyukur apabila kita tidak tahu sesuatu, karena itu Ia akan memberikan kita kesempatan untuk belajar. Kalau Dia tidak kasih kita belajar, kita tidak tahu. Saya kalau ada apa-apa ya kejadian, saya bilang terima kasih Tuhan. Ini pasti bahan kuliah lagi saya dapatkan. Dan saya percaya badai pasti berlalu. Besok pasti ada mujizat menyata. Luar biasa. Tunggu saja. Janjinya ya dan amin. Bersyukur untuk keterbatasan kita. Karena itu memberi kita kesempatan untuk berkembang. Saya dulu tidak tahu apa-apa, saudaraku. Tidak tahu apa-apa. Saya tidak lulus SMA waktu itu.
Tapi Tuhan luar biasa. Apa yang saya pikirkan, apa yang saya rindukan, Tuhan kasih loh. Di umur saya 60. Tuhan kasih kesempatan saya untuk ikut kuliah teologi S1. 4 tahun kemudian, saya bisa lulus. Puji Tuhan. Saya belajar. Dan 4 tahun kemudian lagi saya lanjutkan S2 saya. Dan juga lulus. Orang bilang, masa bisa? Ya bisa lah kalau mau. Tuhan kasih kita kesempatan. Tuhan kasih kita hikmat. Di mana saudara-saudaraku yang masih muda-muda? Ya, jangan putus asa. Belajarlah akan firman. Baca, renungkan, praktek, percaya. Pasti engkau mengalami sesuatu yang tidak pernah kau pikirkan. Ya. Bersyukur untuk setiap tantangan yang baru. Karena itu akan membangun kekuatan dan karakter kita. Setiap hari ada tantangan. Saya kalau sudah lolos satu, wah tunggu saja, besok ada lagi. Nggak usah takut. Pasti kau naik level lagi. Ya kan? Bersyukur untuk kesalahan yang kita buat, karena itu akan mengajarkan pelajaran yang berharga. Jadi jangan putus asa. Aduh, saya sudah salah gini. Jangan. Akui. Nah, bersyukur bila kita lelah dan letih. Karena itu berarti kita telah membuat sesuatu perbedaan. Ya, mungkin mudah untuk kita bersyukur akan hal-hal yang baik, tetapi hidup yang berkelimpahan ya datang pada masa mereka yang juga bersyukur akan masa surut. Di COVID waktu itu bagaimana? Ya. Nah, inilah kabar baiknya ya. Mari waktu kita diberkati, jangan lupa berbagi, menabung. Ya, harus ada tabungan kita. Nah, terus kalau kita tidak punya kerjaan ya, dan banyak sekarang saya lihat, oh saya dokter, saya sarjana, saya begini. Dia maunya apa? Titelnya itu dia mau kerjain. Nggak bisa kalau Tuhan bilang, oh ini kerja dulu. Jangan tunggu. Dokter saya harus jadi dokter. Saya harus begini. Salah. Bagi saya ya. Saya pengalamannya begitu. Dan banyak orang sukses bukan dari titelnya. Bukan. Tapi bagaimana Tuhan membawa dia. Ya. Rasa syukur dapat mengubahkan hal yang negatif menjadi positif. Temukan cara untuk bersyukur akan masalah-masalah kita, dan semua itu akan menjadi berkat bagi kita semuanya. Banyak-banyak bersyukur kita. Banyak-banyak berbuat baik. Ya, apa saja. Bagi saya, pengalaman saya waktu itu, apa saja Tuhan kasih saya. Ya, jual kue oke. Terus bangkit lagi, jual nasi, jual apa. Dan satu waktu Tuhan bawa saya luar biasa. Ya, makanya hal-hal kecil dulu kita lakukan menjadi hal-hal besar. Satu waktu saya diberkati Tuhan harus melayani semua para dokter se-Indonesia, se-Asia 3.000 orang. Suami saya bilang, bisa enggak kau kerjain? Bisa lah bersama Tuhan. Kenapa tidak? Saya tidak kenal orang itu. Orang bawa ke rumah saya. Rumah saya bukan di pinggir jalan. Orang cari saya. Lucu kan? Saya belajarnya begitu. Saya bilang sama suami saya, Pak, kalau Tuhan yang membawa orang itu sampai kenal saya, Tuhan pasti menolong saya. Buktinya selesai. Ya. Tanya lagi Tuhan apa lagi yang saya harus kerjakan? Waktu itu ya mulailah Tuhan berkati saya dengan pegawai 30 orang lumayan. Satu waktu ya, namanya bisnis, ada pasang surut. Ada kadang-kadang pesanan, ada kadang-kadang enggak. Tapi tunggulah dan bersyukurlah. Kenapa kadang-kadang dikasih
tidak ada pesanan. Karena apa? Kita harus istirahat. Tuhan bilang kalau hari-hari aku kasih kau capek. Kau tidak akan berdoa. Tidak akan bersekutu dengan saya. Ya betul. Jadi waktu senggang, ya saya berharap. Pujian penyembahan. Tuhan apalagi. Staf saya bilang, aduh Bu gimana ini? Sabar. Istirahatlah dulu kau. Berapa kau minta? Aku suka bercanda sama pegawai saya. Tiba-tiba pujian penyembahan, tiba-tiba telepon datang. Bu, tolong. Anak saya mau nikah. Puji Tuhan. Besok anak saya mau ulang tahun. Puji Tuhan. Jadi di mana kala kita tidak ada apa-apa, tunggu saja. Percayalah. Nah, di sini ya, Kolose 2 ayat 2, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu berlimpah dengan syukur. Ya. Jadi kita setiap saat dalam bisnis banyak. Jatuh bangun harus itu. Kalau tidak pernah kita alami, kita tidak tahu bagaimana caranya bisa bangkit lagi. Mau ditipu? Banyak. Gagal? Banyak. Tapi jangan putus asa. Kita mesti alami. Dibohongi? Berapa kali? Tapi di situ aku belajar. Oh, begini. Terlalu percaya sama orang. Terlalu mengandalkan orang. Gitu. Di belakang saya bilang, Tuhan engkau baik. Luar biasa Tuhan. Firman-Nya ya dan amin. Tidak ada buku lain selain Alkitab yang selalu menguatkan kita ya. Di 1 Timotius 6, 2b ya. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Dulu saya begitu. Salah jalan. Ya, cari di Gunung Kawi. Tanya orang pintar. Ternyata bukan ditambah pintar, tambah bodoh, tambah hancur, tambah bangkrut. Ya. Tetapi firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Luar biasa. Ya. Dia menuntun kita kepada semakin hari semakin sukses. Sering kita jumpai orang-orang yang merasa hidupnya susah, tapi bukan karena memang hidupnya susah. Mereka melihat hidupnya tidak sebaik kehidupan orang lain. Nah, kita seringnya membandingkan itu. Kenapa ya orang lain begini? Kita mulai iri. Kenapa ya? Tetapi mari kita sendiri akui kesalahan kita, keterbatasan kita, dan tanya Bapakmu. Tuhan, kalau memang saya banyak kekurangan, banyak kelemahan, ya, apa yang saya harus lakukan? Karena aku percaya Engkau Bapa yang setia, yang bisa mengubah air menjadi anggur. Saya selalu perkatakan begitu. Tuhan, Engkau bisa melakukan segala sesuatunya. Tidak ada menjadi ada. Ya, saya dulu tidak punya rumah. Ngontrak. Tetapi semakin hari semakin saya tahu firman Tuhan, saya bilang, Tuhan, Engkau Bapa yang kaya. Kalau yang lain kau tolong, aku pun anakmu. Apa yang saya harus lakukan? Nah itu. Dia kasih kita, lakukan firman-Nya. Lakukan firman-Nya. Pasti dia tolong sama kita. Dia berkati kita. Dan tidak pernah gagal. Ya. Percaya saudaraku, percaya. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Nah, itu dia. Kita bisnis oke, tapi jangan jemu-jemu kita berbuat baik. Saya ya baru 1 tahun ngontrak ya di Bali. Tiba-tiba datang saudara
Anak 2, ada anak 4, boleh numpang. Boleh. Sampai katanya mau cari-cari kos. Bukan 1 minggu, setahun. Tapi tidak berkekurangan. Itu janji Tuhan. Sebab apa? Tuhan bilang, berilah naungan. Saya bilang tidak ada kamar, tidak apa-apa di garasi. Oke. Kita makan bersama. Belum sukses, belum ada. Jual kue. Tapi Tuhan mencukupkan. Nah, itu firman-Nya. Tidak ada utang, tidak ada. Bayangan. Dan Tuhan menambah-nambahkan. Luar biasanya Tuhan. Nah itu jangan jemu-jemu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah waktunya kita akan menuai saudaraku. Bukan menuai dari orang itu. Tetapi Tuhan yang memberkati kita. Bapak kita itu kaya. Dia menciptakan tidak ada menjadi ada. Dia tahu segala sesuatunya. Ya, mari saudaraku. Adakah di antara kita yang sudah merasa bosan berbuat baik? Mengapa kita harus berbuat baik jika kita tak mendapat timbal balik kebaikan pula? Nah kita belajar kalau berbuat baik, jangan mengharapkan orang itu balas. Nggak usah, lupakan saja. Tuhan itu melihat. Ya, percayalah. Saya sudah bolak-balik. Tuhan sumber kekuatanku. Luar biasa. Menghadapi hari-hari seperti kondisi saat ini, sungguh kita butuh kekuatan Tuhan. Sungguh-sungguh. Ya, sungguh-sungguh. Tuhan ingin setiap manusia kembali bersandar dan bergantung hanya kepadanya. Ya, hanya kepadanya. Senantiasa kita bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Sebelum tidur, mengucap syukur. Bangun tidur, mengucap syukur. Puji dan penyembahan. Hanya itu. Saya kalau pagi, Tuhan, terima kasih aku masih bernapas. Aku masih kuat. Apa yang harus aku lakukan Tuhan sepanjang hari ini Tuhan? Pimpin setiap langkahku ke jalan-jalan-Mu. Sehingga aku bisa menjadi berkat dan selalu berkat bagi banyak orang. Luar biasa Tuhan ya. Seorang yang tekun berdoa bukan berarti tidak ada masa-masa sulit di hidupnya. Tetapi dia akan tetap berjalan dengan jubah kekuatan dan jubah penghiburan dari Tuhan. Ya, biarlah sang penyelenggara hidup yang berdaulat sepenuhnya atas kita. Karena hanya dialah yang tahu waktu dan kondisi yang tepat untuk memberikan yang terbaik untuk kita. Dia tahu saudaraku. Tidak mungkin dia kasih kita berat-berat kalau kita tidak bisa pikul. Pasti bisa bersama dia. Di musim krisis dan perubahan yang tak menentu seperti saat ini, kita harus tetap semangat. Jangan menyerah, tetap sabar, ikhlas, berkhidmat dalam mengatur pengeluaran, dan tetap bersyukur. Inilah proses ujian kehidupan kita. Apakah kita boleh tetap berdiri tegak atau ikut terpuruk bersama gelombang perubahan? Karena di sanalah letak istimewanya proses kehidupan yang Tuhan izinkan saat ini terjadi. Ya, maka dari itu sangatlah dibutuhkan semangat, kesabaran, keikhlasan, dan ungkapan syukur yang harus dilakukan secara terus-menerus. Orang yang hebat tidak dihasilkan melalui kemudahan, kesenangan, dan kenyamanan. Mereka dibentuk melalui kesukaran, tantangan, dan bahkan air mata. Solusi yang terbaik, jangan hanya mengandalkan kekuatan dan hikmat kita sendiri. Tetapi gantungkan sepenuhnya hidup kita hanya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang memimpin langkah-langkah kita ke depan. Karena Tuhan kita senantiasa menyertai setiap musim apapun yang kita jalani. Lebih banyak luangkan waktu untuk berdoa. Agar kita boleh diberi hikmah dan tuntunan dalam melangkah. Agar apa yang menjadi rancangan Tuhan
agar hidup kita tergenapi. Ya. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteguhanmu. Ya, itulah Tuhan kita. Nah, jadi mari saudaraku, apapun dalam hidup kita ini ya, kita harus tetap bersyukur. Ya, hari tanpa rasa khawatir. Dari 7 hari dalam seminggu sebenarnya ada 2 hari yang tidak perlu dikhawatirkan. 2 hari tersebut adalah hari kemarin dan hari esok. Hari kemarin siapa yang perlu mengkhawatirkan lagi? Hari kemarin, hari di mana semua kesalahan, kekurangan, kekecewaan, sakit hati yang kita alami. Hari di mana kita kehilangan seseorang atau sesuatu yang kita sayangi. Hari di mana kita merasa orang yang paling bodoh dan orang paling sial sedunia. Hari di mana kita menyakiti hati orang yang kita cintai. Hari di mana kita mengalami kegagalan dan penolakan. Hari di mana bahkan mungkin seringgit pun tak ada di dalam dompet kita. Tetapi bagaimanapun semua hari itu sudah berlalu. Badai sudah berlalu. Ya. Nah, hari itu sudah berlalu. Berapapun uang kita punya tak akan dapat dipakai untuk membeli dan mengembalikan masa lalu untuk diperbaiki. Untuk itu kita tidak perlu berulang kali menoleh ke belakang. Menoleh ke belakang meratapi semua yang telah terjadi. Nah, hari esok di mana hari kita sangat memikirkan akan banyak hal yang belum terjadi. Ya, belum terjadi. Hari di mana kita tak tahu sampai kapan napas kita akan berhembus dan jantung kita akan berhenti berdetak. Hari di mana mungkin kita akan berhasil tetapi mungkin juga boleh gagal. Tetapi mengapa harus kita khawatirkan? Mengapa harus kita pikirkan? Kalau hari ini saja masih boleh kita perjuangkan. Dan jika hari ini ada kesempatan kita melakukan banyak hal, maka lakukanlah semua itu. Pekerjaan kita sebaik mungkin hari ini. Ya. Lakukanlah semua hal yang boleh membuat orang-orang tersayang menjadi bahagia. Lakukanlah semua hal positif yang boleh menggembirakan sehingga kita perlu lagi mengkhawatirkan hari kemarin, hari esok. Karena kita sudah melakukannya hari ini. Biarkanlah semua itu berjalan apa adanya, asalkan kita sudah berusaha sebaik mungkin hari ini. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ya, puji Tuhan ya. Jadi saya mau bersaksi bahwa kemarin seminggu yang lalu tepatnya tanggal 9 saya sudah berencana ya, jauh sebelum saya berencana mau ke Surabaya, mau kemana ya. Tetapi rencanamu bukan rencanaku, kata Tuhan. Kalau banjir orang lain ya dari bawah, tetapi saya dari atas. Itulah yang terjadi. Tetapi Tuhan itu baik, sungguh baik. Malam hujan mulai rintik. Saya biasanya tidur sebelah kanan, kenapa aku tidur sebelah kiri? Mulai bocor pelan-pelan, saya bangun. Wah, mulai bocor banyak, 4 titik. Ya. Saya bangun, anak saya bangun, ya. Tiba-tiba sambil saya keluarkan ya barang-barang yang bisa dikeluarkan, tiba-tiba plafon runtuh. Pertama 1. Ya. Sambil kita kerjain, runtuh semua, hampir semua plafon saya. Dan puji Tuhannya, kami tidak kena kejatuhan. Itulah Tuhan kita. Ya. Waktu itu bahasa semua, nggak bisa lagi.
Mau tidur aja nggak bisa. Banjir di mana-mana. Tetapi saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, Engkau selamatkan aku. Plafon bisa diganti. Barang yang basah bisa kering. Tapi aku bersyukur, Tuhan, Engkau masih memberi aku kesempatan, waktu untuk melayani Engkau. Yang waktu itu saya bilang sama teman ketua, sudah batal lah aku ke Surabaya. Hatiku sudah, ya gimana ya, apa maksud Tuhan. Teman-teman bilang, Uma, kita sudah berlatih, kita sudah seragam sudah ada semuanya, bagaimana? Saya bilang begini, kembali kita berdoa. Kalau memang Tuhan berkenan saya pergi, pasti ada jalannya. Nah, itu. Tuhan kasih hikmat. Saya cari tukang. Dan tukang itu mulai nempel di atas. Sesudah tempel, saya berdoa lagi. Kekuatan doa luar biasa. Tuhan, tolong kasih aku hikmat. Ini hari aku minta hujan deras. Dan betul, hujan deras tanggal 15. Sambil aku melihat ke langit-langit kamar saya. Puji Tuhan tidak ada bocor. Ya. Dan saya telepon ketua bahwa saya jadi ikut ke Surabaya untuk melayani pekerjaanmu. Pelapon belum selesai sampai saat ini. Saya tidak mau pusing. Tetapi saya bersyukur ya. Tadi malam saya sudah balik lagi ke Bali. Semua pernyataan Tuhan sungguh luar biasa. Nah inilah saudaraku. Mari kita hidup ini hanya kemurahan Tuhan. Kita melayani karena kasih karunia Tuhan. Apapun kebutuhanmu saat ini, Tuhan tahu. Tuhan tahu. Jangan putus asa. Ya, tetap mengandalkan firman-Nya, tetap mengandalkan Dia. Dan pasti Tuhan turun tangan. Saat ini, saat-saat yang sulit, tetapi bersama Tuhan, semua akan Tuhan berkati kita. Percaya Tuhan. Firman Tuhannya ya dan amin ya. Di firman Tuhan, Mazmur 37 ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ya, itulah Tuhan kita. Jadi mari saudaraku dimanapun, adik-adik, ya saudara-saudaraku seiman, dimanapun berada, baik dalam negeri, di luar negeri, ya semangat, tidak usah takut, ya. Nah kadang-kadang orang banyak begini, kalau ada kejadian sini lari ke sana, lari ke sini, menghindar, tidak usah menghindar, mau lari kemana kita? Coba lihat itu COVID, mau lari kemana? Tapi kalau kita berkenan di hadapannya, Dia akan melindungi kita, memberkati kita, apapun terjadi. Mungkin kita merasa kehilangan seperti saya, merasa kehilangan. Wah, harus ini perbaiki plafon lagi berapa juta. Bersyukur kan saya masih hidup, saya masih bisa mencari, saya masih bisa mengharapkan berkat Tuhan. Ya. Sesudah kejadian itu, 3 hari kemudian, saya mendapatkan mujizat, mendapatkan berkat. Cicit saya yang ke-11 lahir, seorang putri yang cantik. Ya. Jadi puji Tuhan saudaraku, saya punya cucu 10, cicit baru 11. Dan saya dengar kemarin lagi cucu saya yang 1, Oma, mantumu hamil lagi. Jadi tahun depan cicit 12. Itulah semuanya berkat Tuhan yang luar biasa. Ya, mari saudaraku, kita menikmati bersama Tuhan. Luar biasa. Dan saya mau tutup nanti ya, kita berdoa, mau nyanyi sebuah lagu. Ya, ya kadang-kadang saya kalau namanya manusia, pasti ada tantangan, ada letih lesu, itu namanya manusia. Tapi jangan takut saudaraku, kita masuk ke kamar, kita angkat tangan kepada Tuhan, kita berserah penuh, kita bersandar, pasti Tuhan memberkati kita, memberikan kita hikmat. Ya, nah, adalah sebuah lagu yang sering saya
Nyanyikan itu. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Amin, saudaraku. Ya, luar biasa. Dalam segala hal Tuhan selalu baik. Dalam segala hal hanya Tuhan yang terbaik. Percayalah saudaraku, mengucap syukur senantiasa, berdoa senantiasa, engkau pasti mendapat kekuatan baru. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau sungguh teramat baik. Jika siang hari ini Tuhan, hamba-Mu sudah berkata-kata, sudah bersaksi. Mari saudaraku, Tuhan, Engkau berkati kami semuanya, dimanapun saudara-saudara kami berada Tuhan. Engkau tuntun kami, Engkau Allah luar biasa. Setiap kami punya talenta masing-masing Tuhan. Engkau berkati, Engkau beri kami kekuatan baru, Engkau berikan kami hikmat, sehingga kami bisa menjadi saksi-Mu, menjadi berkat dan saluran berkat bagi banyak orang Tuhan. Pakai kami semuanya Tuhan, sesuai perkenangan-Mu, sesuai apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau Bapa yang sungguh luar biasa. Sekali lagi kami mengucap syukur Tuhan, hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, bahwasanya kasih setia-Mu untuk selamanya. Dan kami percaya Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Terima kasih, terpuji nama-Mu. Haleluya. Amin.